Halo Sobat Pejuang Matematika, jumpa lagi dengan kami Pejuang Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang aljabar matematika di pasar apung. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, kami dari Tatis Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Cyber, Syekh Nurjati Cirebon. Selamat datang Sobat Pejuang Matematika dalam petualangan matematika kita di Pasar Apung. Kira-kira Sobat Pejuang tahu nggak nih dengan aljabar? Mari kita mulai dengan memahami inti dari apa itu aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang mana digunakan untuk pemecahan masalah di dalamnya. Aljabar berasal dari bahasa Arab yang artinya restorasi atau melengkapi. Dalam konteks pasar apung yang kaya akan budaya, konsep ini menjadi kunci utama dalam mengelola dan menganalisis pola perdagangan. Tetapi Sobat Pejuang, tahukah kalian siapa sih kira-kira pencipta di balik aljabar? Pencipta aljabar yang terkenal adalah Muhammad Al-Khwarizmi. Seorang tokoh matematikawan Muslim dari Persia pada abad ke-9, dialah yang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan konsep aljabar. Termasuk pembuatan kitab Alkitab Al-Muhtar fi Hisab Aljabar wal Muqabala yang menjadi dasar bagi perkembangan aljabar modern. Al-Khwarizmi tidak hanya menciptakan aljabar untuk kepentingan teoritis, tapi juga untuk memecahkan masalah praktis hari-hari. Konsepnya membantu para pedagang di pasar apung. Para pedagang menggunakan aljabar untuk menghitung persediaan barang dagangan mereka, merencanakan pembelian, dan menentukan harga jual. Dengan menggunakan simbol-simbol dan operasi matematika, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalankan usaha mereka. Tadi kita telah mempelajari tentang aljabar dan bagaimana ia membantu pedagang-pedagang di pasar apung dalam mengelola dagangan mereka. Sekarang, mari kita gali lebih dalam mengenai unsur aljabar yang membentuk dasar dari konsep ini. Pertama-tama, mari kita kenali apa sih konstanta itu. Konstanta adalah nilai yang tetap tidak berubah, seperti harga dasar atau biaya operasional di pasar apung. Ini adalah fondasi stabil yang menjadi titik acuan dalam perhitungan pedagang. Selain konstanta, kita juga memiliki yang namanya variabel. Variabel apa sih? Variabel adalah simbol yang mewakili nilai-nilai yang dapat berubah. Misalnya, X bisa mewakili jumlah rakit buah yang tersedia untuk dijual, yang bisa berubah setiap hari tergantung pada persediaan. Selanjutnya, kita memiliki koefisien. Apa sih koefisien itu? Koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel dalam satu ekspresi aljabar. Di pasar apung, pedagang menggunakan koefisien untuk menghitung jumlah keuntungan dari penjualan mereka. Misalnya, jika harga jual satu rakit buah adalah 100.000 dan pedagang berhasil menjual X rakit, maka total keuntungan bisa dihitung dengan mengalihkan harga jual dengan jumlah rakit yang terjual. Terakhir nih, kita memiliki suku. Suku itu apa sih? Suku dalam aljabar merujuk pada setiap bagian dari ekspresi aljabar yang terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi-operasi matematika. Di pasar apung, pedagang menggunakan suku untuk mewakili bagian-bagian dari penjualan atau biaya operasional mereka. Misalnya, jika sebuah suku dalam ekspresi aljabar mewakili total pendapatan dari penjualan buah selama satu hari, maka konstanta dalam suku tersebut mewakili harga jual per rakit buah, sedangkan variabel mewakili jumlah rakit yang terjual. Suku bisa dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis merujuk pada kelompok produk yang serupa, misalnya semua rakit buah. Suku tidak sejenis adalah kelompok produk yang berbeda jenis atau kategori, seperti buah dan sayuran. Memahami perbedaan ini membantu pedagang mengelola persediaan dengan lebih efisien dan menganalisis tren penjualan dengan lebih baik di pasar apung yang sibuk.
Oke, setelah kamu mengetahui bentuk dan istilah aljabar, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Mari kita belajar dunia penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Khusus untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Biar langsung paham, kita coba langsung dicontoh bentuk aljabar berikut ya. Di sebuah pasar apung, ada seseorang pedagang buah-buahan yang berbeda-beda di dalamnya. Di rakit tersebut terdapat buah X dan buah XY. Dia menghitung jumlah buah-buahan tersebut dengan rumus matematika. Rumusnya adalah 2X ditambah 5XY dikurangi 3X sama dengan, kalau kita perhatikan dari bentuk aljabar itu, maka yang bisa kita hitung hanya 2X dikurangi 3X sama dengan negatif 1X, atau bisa ditulis negatif X. Lalu bagaimana dengan 5XY? Karena dia memiliki variabel yang berbeda dan satu-satunya yang memiliki variabel XY, maka ya biarin aja. Jadi hasilnya negatif X ditambah 5XY. Perlu diingat bahwa meskipun sama-sama ada X-nya, namun variabelnya XY berbeda dengan variabel X. Variabel XY hanya bisa dikurang maupun dijumlahkan oleh sesama variabel XY. Kita lanjut ke operasi perkalian pada aljabar ya. Ingat, tidak harus suku sejenis. Kemudian, tidak mengalihkan koefisien dengan koefisien. Kemudian, tidak mengalihkan variabel dengan variabel. Oh iya, pada aljabar, simbol perkalian ditulis dengan kali atau titik, ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung saja. Misalkan kurung buka dan kurung tutup. Operasi perkalian bentuk aljabar bisa kita selesaikan menggunakan metode komutatif, asosiatif, dan distributif. Hayo, ada yang masih ingat nggak? Apa itu metode komutatif, asosiatif, dan distributif? Perkalian bentuk aljabar untuk A tidak sama dengan 0 dengan A, M, dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Perkalian suku 2 aljabar A ditambah B dikali dengan C ditambah D sama dengan A dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Sebagai seorang pedagang, kemampuan dalam operasi aljabar sangatlah penting untuk mengelola perdagangan dengan sangat efisien. Dalam tantangan ini, kita akan menyelesaikan penjualan buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan operasi hitung aljabar. Ayo kita hadapi bersama dan temukan solusi cerdas untuk tantangan ini. Ayo bantu Pak Ilham untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak Ilham, seorang pedagang di pasar apung, menjual buah-buahan dan sayuran. Dia memiliki 4 rakit buah mangga dan 6 rakit sayuran, di mana setiap rakit buah mangga berisi X buah mangga dan setiap rakit sayuran berisi Y buah sayuran. Jika harga jual per buah mangga adalah RPA dan harga jual per buah sayuran adalah RPB, berapa total pendapatan Pak Ilham dalam menjual seluruh rakit buah mangga dan sayuran jika X sama dengan 20, Y sama dengan 30, A sama dengan 5000, dan B sama dengan 3000. Untuk membantu Pak Ilham, langkah awal yang perlu kalian buat adalah catat apa yang diketahui dalam permasalahan, yaitu tadi terdapat 4 buah rakit mangga, 6 buah rakit sayuran, jumlah mangga per rakit yaitu X sama dengan 20, jumlah sayuran per rakit yaitu Y sama dengan 30, harga per buah mangganya Rp5.000 dan harga per ikat sayurannya Rp3.000. Lalu apa sih yang ditanyakan? Menurut Pak Ilham, dia merasa kebingungan saat menghitung berapa total pendapatan yang didapat. Ayo kita bantu hitung. Sebelum ke total pendapatan, kalian harus hitung dulu nih semua jumlah dagangannya.
Jumlah buah mangga dari 4 rakit yaitu 4 dikali X atau 4 dikali 20 yaitu 80. Jumlah buah sayuran dari 6 rakit adalah 6 dikali 30 yaitu 180. Nah, setelah kalian mengetahui semua jumlah dagangannya, baru kalian bisa mengetahui total pendapatannya dengan dikalikan dengan harga masing-masing. Maka total pendapatan dari mangga yang dijual sebanyak 80 buah dikali Rp5.000 yaitu Rp400.000. Sedangkan total pendapatan dari sayuran yang terjual sebanyak 180 buah dikali Rp3.000 yaitu Rp540.000. Lalu udah deh, tinggal kalian jumlahkan total keduanya. Jadi Pak Ilham mendapatkan uang sebanyak Rp940.000. Gimana Sobat Pejuang? Seru kan petualangan hari ini? Pasti kalian gak nyangka, ternyata matematika bisa ada loh di sekitar kita. Kakak harap kalian semua bisa terus semangat dalam mempelajari semua pengetahuan yang ada. Kakak izin pamit terlebih dahulu, sampai jumpa di video selanjutnya.